Dan disitulah tertangkap dengan jelas di rekaman video itu bagaimana kondisi Bianca pada saat dia meregang nyawa. Bahkan video itu juga merekam momen ketika Bianca menghembuskan nafas terakhirnya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal yang menghebohkan New York pada tahun 2019 kemarin. Kasus ini adalah kasus tindakan kriminal penghilangan nyawa yang menimpa seorang gadis muda bernama Bianca Devins. Pada saat itu kasus ini memang sangat-sangat viral karena si Bianca ini adalah seseorang yang cukup populer kali di jagat maya. Jadi macam selebgram gitu lah, Wak. Dan selain itu kasus ini juga menjadi heboh karena si pelaku ini dengan tega mengunggah foto-foto Bianca pada saat dia sudah kehilangan nyawanya ini. Apa nggak viral kali ya kan? Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Bianca Michelle Devins atau lebih dikenal dengan nama Bianca Devins ini lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 2001 di Utica, New York, Wak. Ketika peristiwa mengerikan ini terjadi, Bianca pada saat itu masih berusia 17 tahun dan baru lulus SMA. Oleh keluarga sama teman-temannya, Wak, Bianca ini dikenal sebagai orang yang sedikit pemalu tapi juga ceria dan menyenangkan. Nah, di balik keceriaannya itu, Wak, sebenarnya beberapa waktu yang lalu Bianca itu pernah mengalami masa-masa sulit di mana pada saat itu dia ini sempat didiagnosis mengidap beberapa gangguan mental. Jadi nggak cuma satu, Wak. Bianca ini pernah mengidap depresi, gangguan kecemasan, personality disorder, dan juga post traumatic stress disorder atau PTSD. Dan untungnya seluruh keluarganya si Bianca ini sangat-sangat suportif. Keluarga selalu mendampingi Bianca untuk konseling bersama psikiater di salah satu klinik kesehatan mental yang ada di kota Albany. Nah, Bianca pun memulailah konselingnya pada bulan Oktober tahun 2018, mohon maaf. Dan setelah beberapa bulan rutin konseling itu serta juga melakukan berbagai prosedur pengobatan lainnya, akhirnya pada bulan Februari tahun 2019 si Bianca ini pun mulai pulih, Wak. Dan sejak saat itu juga Bianca ini berhasil menemukan kebahagiaan dan juga semangatnya lagi. Sesi konseling yang dia jalani itu juga membantunya menjadi lebih dekat lagi dengan keluarga dan sahabatnya. Dan pengalamannya sebagai penyintas gangguan kesehatan mental itulah yang membuat si Bianca ini menjadi lebih bersimpati lagi pada orang-orang sekitar, Wak. Dia ingin membantu orang-orang yang memang sedang berjuang melawan gangguan mental sebagaimana yang memang pernah dia idap dulu gitu. Dan untuk mewujudkan keinginannya, si Bianca ini pun mulailah aktif, Wak, di sosial media, di Instagram, di Facebook, sama di Discord juga. Ini sebuah platform komunikasi dan chat juga, Wak, Discord ini. Sosial media pun membuat si Bianca yang tadinya pemalu menjadi lebih bebas lagi berekspresi. Dan selain itu di sosial media Bianca ini juga menjadi orang yang sangat terbuka untuk mengobrol dengan siapa aja. Seperti yang aku bilang tadi, Wak, Bianca ini memang ingin membantu orang-orang yang mengalami struggle yang sama seperti dirinya. Itulah kenapa Bianca ini pun juga tidak keberatan mendengarkan semua curhatan dari orang asing yang dia temui di sosial media. Diladenin sama dia semua, Wak. Bianca dengan tulus menjadi pendengar mereka karena Bianca ini ingin mereka yang sedang berjuang sembuh dari gangguan mental ini tidak merasa sendirian lah gitu. Mulia kali memang tujuan dia. Nah, dari situlah aktivitasnya Bianca di sosial media pun membuat dia memiliki banyak teman online. Nah, teman online-nya pun juga nggak hanya berasal dari kawasan kota New York aja, Wak, tapi juga dari luar negeri. Bisa dibilang pada saat itu namanya Bianca di sosial media itu udah cukup terkenal lah, Wak. Bahkan banyak juga yang menyebut si Bianca ini sebagai e-girl atau electronic girl, yaitu istilah untuk menyebut perempuan yang memang persona atau self branding yang sangat kuat di sosmed gitu. Jadi apapun yang dia lakukan selalu viral dan ditiru oleh banyak orang gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Ya influencer kali lah dia tuh, ha. Dari sekian banyaknya teman online yang Bianca temui di sosmed, Wak, salah satunya adalah seorang laki-laki yang bernama Brandon Clark. Nah, si Brandon ini lebih tua beberapa tahun dari si Bianca. Brandon lahir tahun 97, Bianca lahir 2001 kan. Waktu itu Brandon ketemu sama Bianca waktu dia umur 22 tahun. Nah, Bianca sama si Brandon ini berkenalan lah itu di Instagram di bulan Mei tahun 2019. Dan sejak saat itu mereka pun intens lah berkomunikasi lewat chat. Nah, dari komunikasinya itu, Wak,
Wak, Bianca tahu kalau ternyata si Brandon ini tinggal di kota yang tidak terlalu jauh dari rumahnya Bianca, di kota Syracuse namanya, kota Syracuse yang ada di New York. Si Bianca tadi di mana? Di Utica, New York kan. Jadi sama-sama masih di New York, mungkin beda kabupaten lah gitu. Nah, karena jaraknya tidak terlalu jauh, Wak, pada suatu hari mereka pun sepakatlah buat ketemuan, ya kan. Seiring dengan mereka yang sudah mulai sering ketemuan, akhirnya hubungan mereka yang semula hanya sebatas teman online sekarang sudah berubah menjadi teman di dunia nyata. Keduanya pun selalulah itu bersikap baik terhadap satu sama lain. Makin hari mereka semakin akrab, sampai-sampai si Bianca ini pun mengundang si Brandon untuk datang ke wisudanya wisuda SMA-nya si Bianca. Udah bestie lah gitu mereka, Wak. Dan selain itu mereka ini juga beberapa kali suka pergi main bersama. Termasuk salah satunya adalah nonton konser bersama tanggal 13 Juli tahun 2019 ya. Nah, pada saat nonton konser itu si Brandon ini datang, dia, Wak, jemput si Bianca di rumahnya, dan Brandon jugalah yang nantinya akan mengantar si Bianca ini pulang dan pamit sama orang tuanya. Dan setelah nonton konser, Bianca ini kan seharusnya pulang ke rumah pada tanggal ya paling lama 14 Juli pagi lah, macam jam 1 pagi, jam 2 paginya kayak gitu kan konser, mungkin balik malam gitu kan. Tapi entah kenapa, Wak, pada pagi hari itu Bianca nggak balik-balik ke rumah dan dia tidak bisa dihubungi. Terakhir sama si Brandon itu nonton konser. Menghilangnya si Bianca ini kemudian disusul lagi sama sebuah penemuan yang langsung menggemparkan kota New York. Nah, penemuan apa itu? Masuk. Penemuan mengejutkan ini bermula pada tanggal 14 Juli tahun 2019 sekitar jam 6 pagi, Wak. Dimana pada saat itu kepolisian Utica, New York, tempatnya si Bianca ini, menerima ada banyak kali panggilan darurat 911. Anehnya semua panggilan darurat itu kurang lebih berisi laporan yang sama, yaitu tentang foto-foto mengerikan dan mengganggu yang tersebar luas di platform sosial media. Banyak tuh dapat laporan itu, Wak, dari beberapa netizen. Lalu beberapa saat kemudian datang lagi lah panggilan telepon darurat yang juga melaporkan adanya unggahan foto mengerikan dan mengganggu di Instagram. Beda platform tadi kan, Wak. Tadi yang pertama di Discord, sekarang di Instagram. Aku udah bilang belum ya tadi yang pertama di Discord, agak lupa aku. Wah, yang pertama tuh laporan di Discord rame yang laporin, terus yang kedua di Instagram. Ini ada dua platform yang berbeda nih. Dan setelah menerima laporan itu, pihak berwajib pun langsung meriksa foto-foto yang dimaksud sama netizen ini kan. Dan setelah diperiksa, Wak, disitulah mereka dibuat terkejut karena foto-foto tadi ternyata memuat wajah seorang perempuan muda dalam kondisi berdarah-darah, Wak. Terus lehernya yang terpisah sama badannya tuh putus. Nah, orang yang mengunggah foto itu baik di Instagram ataupun di Discord kemudian teridentifikasi sebagai siapa? Brandon kawannya Bianca yang lagi nonton konser sama si Bianca tuh. Dan perempuan yang ada di dalam foto itu diduga sebagai Bianca. Karena dilihat, Wak, dari salah satu postingan yang memang kelihatan si Brandon itu nulisnya I'm sorry Bianca, kata dia. Itu di postingnya. Nah, pada saat itu orang-orang masih positive thinking, Wak, masih dipikir kalau foto itu hanya editan aja. Mereka mengira Bianca sama si Brandon ini cuma lagi cari sensasi aja lah, mengingat track recordnya Bianca kan cukup populer kali di sosmed tuh kan. Tapi pada saat itu juga ada juga nih beberapa orang yang khawatir kalau foto ini nyata nih, bisa jadi Bianca memang sedang terluka kayak gitu. Itulah kenapa mereka akhirnya melaporlah ke 911 supaya pihak berwajib ini bisa memeriksa secara langsung, ya kan. Dah lah tuh, untuk menindaklanjuti laporan darurat ini, Wak, kepolisian kota Utica pun segera langsung mencari alamat rumah keluarganya si Bianca. Yuk carilah rumahnya dulu, yuk kita samperin dulu rumahnya buat memastikan. Dah OTW lah ini polisi ke rumahnya si Bianca. Tapi belum sampai di rumahnya si Bianca, Wak, polisi tiba-tiba dapat telepon darurat lagi nih. Dari siapa? Dari keluarga Bianca, Nadia. Bukan, yang nelpon polisi itu Brandon, tau gak, si terduga pelakunya. Halo, Pak, saya sekarang lagi ada di ujungnya Post Street, Pak. Di sini sudah terjadi aksi penghilangan nyawa. Nama saya Brandon dan korban bernama Bianca Michelle Devins, kata dia. Dan setelah mendengar hal itu, polisi pun langsunglah bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud sama si Brandon itu kan, yaitu di Post Street, Jalan Po di kota Utica, New York. Dan FYI, Wak, Post Street ini adalah jalan kecil di dalam komplek perumahan gitu. Jadi kalau misalnya ditelusuri lebih lanjut, Post Street ini akan berakhir buntu di sebuah wilayah yang kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon, jadi macam hutan kayak gitulah. Nah, di dalam telepon tadi
Brandon juga bilang kalau misalnya saya ada di ujungnya Post Street, kata dia kayak gitu kan, di ujung Post Street, berarti besar kemungkinan lokasinya adalah dia di ujung buntu dekat hutan-hutan tuh lah. Udah tuh singkat cerita polisi pun segeralah menuju ke sana. Tapi sesampainya di ujung jalan Po itu, polisi tidak melihat ada yang aneh di sana. Nggak ada apa-apa kok, kata mereka kan. Dan mereka pun memeriksa lah lebih dalam lagi ke area hutan. Nah, di dalam hutan itu polisi nengok ada mobil SUV hitam yang lagi terparkir. Waktu polisi mendekati mobil itu, mereka nengok, ternyata di sana ada mobil yang di sebelah kanannya ada terpal hijau, digelar di tanah kayak gitu ya, terpal hijau tuh, ya kan. Nah, lalu tepat di depannya terpal hijau itulah nampak si Brandon lagi terbaring di sana sambil megang pisau. Waktu itu polisi nggak ada nengok si Bianca, nggak ada si Brandonnya aja. Dan karena mereka menyadari bahwa si Brandon ini lagi bawa senjata, which is si pisau tadi itu, polisi pun langsung nggak langsung nangkap dia kayak gitu, nggak. Diinterogasinya lah dari jarak jauh dulu. Dengan suara lantang polisi nanya, di mana Bianca, katanya. Tuh kan si Brandon bilang apa? Menurutmu? Kata dia gitu. Oh, berani kok ngomong kayak gitu, cepat bilang di mana Bianca, kata si polisi kan. Ya menurut kalian di mana Bianca, katanya gitu lagi. Brandon pada saat itu nggak kooperatif, akhirnya ya udah polisi pun memanggil beberapa personel lainnya untuk ikut datang juga nih ke lokasi dan juga membantu mereka menangani si Brandon ini kan. Lalu setelah polisi-polisi tadi datang, mereka pun dengan segera langsung beranjak mendekati si Brandon. Nah, pas si polisi ini mau dekat mau menangkap si Brandon itu, disitulah si Brandon ini nekat diarahinnya lah pisau tuh ke leher dia, jadi macam dia mau ngakhirin hidupnya sendiri tuh. Kata dia gitu. Melihat aksi nekat itu, polisi dengan sigap langsung berusaha mengambil pisau dari tangannya Brandon, dan untunglah itu polisi berhasil mencegah si Brandon ini dari aksi percobaan penghilangan nyawa tadi di tepi sama mereka kan. Tapi karena memang kondisinya sudah terlanjur terluka parah, tempat terhunus juga itu rupanya. Polisi pun segera langsung mengamankan si Brandon dan juga membawa dia ke rumah sakit. Nah, ketika Brandon dalam perjalanan menuju ke rumah sakit beberapa personil polisi ya pastinya tetap tinggal di lokasi itu kan untuk mencari keberadaan si Bianca. Bianca belum ketemu nih. Pada saat itu hal pertama yang langsung menarik perhatian mereka adalah apa? Terpal hijau yang ada di samping kanannya mobil SUV hitam tadi. Polisi merasa kalau terpal itu sangat-sangat mencurigakan tentunya. Dan betul aja ketika terpal itu dibuka, disitulah terdapat tubuhnya Bianca yang sudah tidak bernyawa. Dan yang menyeramkannya lagi adalah pada saat itu kondisinya Bianca ini sama persis seperti di foto-foto yang tersebar di sosial media. Hal itu menunjukkan apa? Hal itu menunjukkan bahwa foto-foto yang tersebar itu adalah nyata, bukan editan. Mati Bianca di situ, ya Allah, kasihan ya. Dan setelah menemukan jasadnya Bianca dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan itu, polisi pun langsung menyimpulkan bahwa kejadian ini adalah tindak kriminal penghilangan nyawa. Dan siapakah pelakunya? Tentu dugaan terbesar si Brandon tadi itulah. Akhirnya penyelidikan dari tewasnya Bianca pun segera langsung dimulai. Penyelidikan saat itu dimulai dengan melakukan olah TKP, yaitu lokasi di mana jasad Bianca ditemukan tentunya. Nah, di lokasi itu polisi menemukan ada api unggun yang membakar beberapa barang macam harddisk, kertas-kertas catatan, benda-benda berbahan logam, pisau dan lain-lain, ya kan. Tapi temuan-temuan itu yang nggak bisa diteliti lagi karena memang kondisinya udah terbakar parah. Macam mana? Sepertinya memang si Brandon itu sengaja mau menghilangkan barang bukti, makanya dia bakar lah itu semuanya. Tapi meskipun banyak sekali bukti yang tidak berhasil diselamatkan, untungnya di situ polisi menemukan ada 2 bukti yang masih utuh. Dan inilah bukti besar yang mengungkap banyak hal. Bukti itu adalah apa? Mobil SUV hitam, ya kan? Masih ada di situ kan? Sama HP-nya si Brandon, untung ketemu. Nah, ketika si polisi membuka mobil SUV hitam itu, di jok belakang mobil itu mereka melihat ada banyak kali bercak cairan merah tuh, darah. Di situ polisi menyimpulkan bahwa di mobil inilah Bianca dihabisi nyawanya dengan sangat brutal. Banyak kali darah di situ, Melihat kondisi dalam mobil yang banyak kali darahnya kayak gitu, polisi ini sampai keheranan loh. Kenapa si Brandon ini setega itu sama si Bianca? Bukannya Bianca ini teman baiknya? Apa motif yang buat dia melakukan aksi kesekeji ini? Polisi geleng-geleng kepala, kok ada orang tega kayak gini nih loh. Dan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, polisi pun menyelidikinya dengan cara apa? Digeledahlah HP-nya si Brandon ya. Dan berdasarkan informasi yang berhasil ditelaah dari HP-nya si Brandon, polisi pun mengetahui bahwa si Brandon sama si Bianca ini ternyata belum kenal terlalu lamanya, Memang iya juga, macam yang aku bilang tadi, keduanya ini kan berkenalan di Instagram bulan apa? Bulan Mei 2019 kan. Dan sejak perkenalan itu Bianca menganggap si Brandon ini ya teman baiknya macam sama teman-teman yang lainnya lah. Tapi
masalahnya si Brandon ini tidak sependapat sama si Bianca. Dia ini punya pandangan berbeda tentang hubungan dia sama si Bianca, Wak. Dimana pada saat itu nih si Brandon ini terobsesi pula sama si Bianca. Sampai-sampai dia sebut si Bianca ini pacarnya dia, bukan kawannya. Dia berharap lebih gitu rupanya, Wak. Terobsesi dia sama si Bianca. Nih Bianca biasa aja nya. Dan untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang Brandon dan Bianca, Wak, beberapa saat kemudian polisi pun menggeledah rumahnya si Brandon. Si Brandon waktu itu tinggal sama bibinya, Wak, nggak sama gaeknya, sama orang tuanya, ndak sama bibinya kan. Dan ketika si polisi sampai di rumah si bibi ini, bibi Brandon lah yang kemudian mengantarkan polisi ke kamarnya si Brandon. Masuklah polisi ke dalam sana. Waktu itu kamarnya si Brandon ini penuh, Wak, penuh berisi banyak barang kali ya. Ada koleksi komik dia, ada koleksi mainan macam apa namanya? Action figurnya gitulah. Di antara banyaknya barang-barang itu, yang paling menarik perhatian polisi adalah selembar kertas, Wak. Selembar kertas yang memuat catatan tangannya si Brandon. Catatan tangan itu kurang lebih bertulis kayak gini. Aku ingin orang ini memilikinya. Aku tidak akan ada lagi. Aku minta maaf akan hal itu, tapi inilah yang memang ingin aku lakukan. Dan catatan itu ditulis oleh Brandon sebelum dia menjemput Bianca nonton konser. Makanya polisi ini merasa bahwa catatan ini secara tidak langsung menjadi bukti kalau aksi jahat yang memang sudah dilakukan sama si Brandon sebenarnya sudah memang dia rencanakan sejak jauh-jauh hari. Itu berarti apa? Tindakan kriminal yang dilakukan sama siapa ini? Sama siapa? Sama si Brandon ini merupakan penghilangan nyawa berencana. Iya dong. Nah, dengan bukti-bukti yang sudah polisi temukan ini, maka semakin jelas bahwa memang si Brandon inilah pelakunya, ya kan? Tapi sayangnya sampai sini polisi masih belum bisa mendapatkan informasi tentang apa nih motif yang mendorong si Brandon ini melakukan kejahatan itu sama si Bianca. Belum ketemu. Akhirnya untuk menjawab misteri tersebut, Wak, polisi pun melakukan penyelidikan lebih detail lagi dan lebih mendalam lagi. Dan disitulah akhirnya polisi mengetahui tentang bagaimana kronologi serta motif yang melatar belakangi kematian Bianca. Ketahuan semua kronologinya kayak apa, motifnya apa, masuk. Nah, jadi ceritanya, Wak, selain memeriksa informasi di HP-nya Brandon, polisi juga meriksa HP-nya Bianca untuk ketemu juga HP-nya Bianca. Dan dalam pemeriksaan itu, polisi menemukan ada satu nama lain yang ternyata berkaitan juga sama kejadian naas ini, Wak. Ada orang lain lagi. Dia adalah seorang laki-laki yang bernama Alex. Ya, jadi ada Bianca, Brandon, Alex. Nah, sama seperti Brandon, Wak, Alex ini juga merupakan teman online-nya Bianca yang kemudian jadi juga teman di dunia nyata ya. Nah, di malam ketika Bianca sama si Brandon ini nonton konser, ternyata si Alex ini juga ikut sama mereka. Jadi nggak cuma pergi berdua, bertiga nih. Lalu ketika mereka lagi asik-asiknya nonton konser nih, tiba-tiba adalah satu momen si Brandon ini mau pergi ke toko bentar beli sesuatu lah gitu, misalnya memisahkan diri. Nah, momen ketika si Brandon ini pergi ke toko itu menjadi momen untuk Bianca sama si Alex tuh yang cuma tinggal berduaan aja kan di situ. Nah, di situ Alex sama si Bianca ini nampak asik ngobrol gitu, ngobrol saking asiknya pakai gimana. Sampai akhirnya keduanya pun kissing, berciuman lah di situ. Pas mereka berciuman ini ternyata tertengok pula sama si Brandon dari balik toko tuh, ternampak sama dia. Cuman orang tuh, kata si Brandon kan. Padahal ingat galinya si Brandon ini kan terobsesi kali sama Bianca sampai-sampai dia nganggap si Bianca tuh pacar dia kok. Apa nggak emosi dia nengok kayak gitu? Didorong sama obsesinya itu, Brandon pun langsung lah terbakar api cemburu. Bahkan nggak cuma itu aja, Wak. Pada saat itu Brandon ini juga merasa bahwa dia merasa bahwa si Bianca ini udah selingkuh dari dia. Itulah saking terobsesinya kali, Wak. Rancur, marah lah, dia muntap dari balik toko tuh kan. Dan setelah dia melihat adegan mesra antara si Bianca sama si Alex, pada saat itu Brandon pun terus memperlihatkan wajah marahnya di depan mereka berdua. Jadi sikapnya langsung berubah gitu loh, Wak, di konser. Udah nggak enak lagi moodnya gitu kan. Nah, perubahan sikap Brandon ini ternyata disadari sama si Alex. Ini si Brandon jealous nih kayaknya, tadi nampak nih mungkin aku kissing sama si Bianca nih gitu kan. Dan setelah konser tuh selesai, Wak, Alex ini berpisah sama Bianca sama si Brandon. Alex pulang ke rumahnya sendiri, sedangkan Bianca balik diantar sama si Brandon. Nah, pada saat perjalanan pulang itulah, Wak, Alex ini sempat
sempat ngirimin pesan ke si Bianca. Dia bilang, apa Bianca, aku rasa tadi dia tengok lah waktu kita kissing. Kayak mana? Dia marah nggak? Gimana dia sekarang? Buat kepo juga si Alex nih. Tapi di sini aku nggak menemukan informasi tentang apakah Bianca membalas pesan chat itu apa tidak. Tapi yang jelas tidak lama kemudian polisi menemukan bukti lain yang menjelaskan tentang apa saja yang terjadi selama Bianca sama Brandon dalam perjalanan balik nih. Ya, polisi dapat informasinya nih, Wak. Dan bukti ini mereka dapatkan dari mana? Dari video yang sempat dihapus, Wak, dari HP-nya si Brandon. Dengan kecanggihan teknologi, tentulah video yang sempat dihapus itu kan bisa diunduh lagi kan. Nah, video inilah yang akhirnya menjadi bukti kunci dari kejahatan yang sudah dilakukan Brandon terhadap Bianca. Terbuka lah di video itu apa yang terjadi waktu mereka balik konser tuh. Nah, di video itu polisi mengetahui bahwa video ini ternyata direkam sama si Brandon yang rekamnya dari dalam mobil SUV hitamnya itu. Pada saat itu mobil yang mereka naiki ini dalam kondisi terhenti di parkiran di Post Street itu, lokasi tempat jasadnya Bianca ditemukan. Berhenti di situ mereka. Dari video itu tampak Brandon ini sedang duduk di kursi kemudi, sementara Bianca lagi tertidur di sebelah dia di kursi sampingnya kan. Lalu terlihat si Brandon ini mencoba membangunkan Bianca. Bangun kau, kata kayak gitu. Dah waktu si Bianca ini terbangun, Brandon pun langsunglah mengungkapkan kemarahannya, kedongkolannya itu kan tentang adegan mesra yang dilakukan sama si Bianca sama si Alex tadi. Kok tadi ngapa ciuman sama si Alex? Hah? Maksud gua apa? Jangan gua pikir aku nggak nengok ya, kata dia. Marah dia. Nah, mengetahui Brandon yang kesal dengan dia, dengan liris, si Bianca bilang, aku minta maaf Brandon, maaf jika aku bikin kamu kesal. Iyalah, aku kesal lah pasti. Jadi sekarang hubungan kita nih gimana? Hah? Setelah ini kita masih bisa ketemu lagi apa enggak? Hah? Kata dia gitu. Nah, Bianca nggak jawab pertanyaan dari si Brandon itu, Wak. Diam dia, nggak dijawabnya. Makin muntap si Brandon ini. Terus kalian tahu si Brandon ngapain? Tiba-tiba dengan tega si Brandon langsung dipukulnya kepalanya siapa itu? Kepalanya siapa? Si Bianca dar, kata dia kayak gitu. Kencang, Wak, dipukulnya. Tapi di situ Bianca diam aja, Wak. Diam dia, karena dipukul dia pasrah aja. Habis itu dia membalikkan pandangannya ke arah lain. Dia nggak mau nengok si Brandon lagi. Si Brandon masih emosi dia kan. Bianca diam aja, Bianca diam. Terus tidak lama kemudian Bianca bilang, sudah Brandon, sekarang aku hanya ingin pulang. Aku nggak yakin ya, apakah setelah ini aku masih mau ketemu lagi sama kamu apa enggak. Katanya wajar lah Bianca ngomong, ini tepuk sama dia kok. Dia sakit hati dia digitukan sama si Brandon kan, Wak. Nah, terus setelah mengatakan hal itu, Bianca yang semulanya menatap si Brandon masih mau ngomong itu kan, dia udah nggak mau, dialihkannya lagi pandangannya kayak gini. Pokok ngambek lah dia, Wak. Si Brandon makin kesal lah dia di situ. Udahlah dilengosin sama siapa, sama si Bianca, dapat lagi ucapan kayak gitu. Aku nggak tahu lah besok mau ketemu lagi sama kau apa enggak. Nah, gegara kesal dengan ucapan Bianca tadi, akhirnya Brandon pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil sebuah pisau. Ini macam-macamnya pisaunya memang sudah disiapin sama si Brandon, Wak. Karena kan memang dari awal polisi curiga kalau ini tindakan kriminal berencana kan. Nah, itulah alasan kenapa bisa ada polisi pula, ada pisau di dalam mobilnya si Brandon itu. Dah dia ambil pisaunya, lalu dengan gerakan yang sangat-sangat cepat, Wak, cepat kali, si Brandon ini tiba-tiba dicengkramin kepala si Bianca, kan ditarik macam ditahanin ke senderan kursi belakang itu. Disitulah langsung borok leher si Bianca. Dar katanya. Astagfirullahaladzim, langsung kayak gitu. Dan selagi dia melukai Bianca, Wak, pada saat itu juga Brandon berkali-kali meneriaki Bianca dengan bilang apa? Kau yang udah bikin aku melakukan ini gara kau nih semuanya. Kau yang buat aku jadi kayak gini ya, gitu. Disalahin si Bianca. Gila. Di situ Bianca mencoba sekuat tenaga untuk melawan si Brandon, Wak. Tapi apalah yang dia bisa kan? Badannya si Brandon itu pun besar kali dibanding Bianca. Pun yang langsung dihajar sama si Brandon daerah leher. Macam mana mau dilawan sama si Bianca kan, Wak? Melihat Bianca yang sudah tidak berdaya, Brandon pun lalu dengan tega mengambil HP-nya yang sedari tadi merekam kejadian ini dan mengarahkan kamera itu, fokuslah dia ke arah Bianca, Wak. Dan disitulah tertangkap dengan jelas di rekaman video itu bagaimana kondisi Bianca pada saat dia meregang nyawa. Bahkan, Wak, video itu juga merekam momen ketika Bianca menghembuskan nafas terakhirnya. Nafas terakhir, betul-betul nafas terakhir terekam sama dia. Astagfirullahaladzim, gimana perasaan keluarganya ya? Ya Allah. Dan setelah Bianca tewas, apa yang terjadi selanjutnya ya sama seperti yang aku ceritakan di awal tadi, Wak. Brandon di-uploadnya lah itu foto-foto Bianca yang sedang bergelumuran darah itu ke sosmed. Orang-orang melaporkan hal itu melalui panggilan darurat 911 dan polisi pun langsung datang lagi ke TKP. Brandon mencoba bunuh diri, akhirnya Brandon dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah, kita balik lagi ke Brandon yang dibawa ke rumah sakit ini. Pada saat si Brandon mendapatkan perawatan di rumah sakit, Wak, di situ polisi datanglah langsung untuk menginterogasinya. Tapi Brandon lagi-lagi nggak bersikap kooperatif, Wak.
Tidak sama sekali. Dan untungnya bukti-bukti yang memang sudah polisi temukan selama penyelidikan ya dianggap sudah cukup kuat kali kan untuk menangkap si Brandon. Jadi nggak perlu lagi capek-capek mereka interogasi dan semacamnya, bukti udah jelas kok di videonya gitu kan. Udah sangat-sangat jelas bahkan. Dah lah, akhirnya Brandon pun didakwa atas tindakan kriminal tingkat 2 yaitu aksi penghilangan nyawa dengan sengaja. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, pihak berwajib pun langsung menyimpulkan bahwa, nah ini motifnya. Motif yang mendasari peristiwa naas ini adalah karena cemburu. Brandon ini cemburu karena menganggap Bianca lebih dekat dengan si Alex. Sementara sama dia, Bianca cuma menganggap dia sebagai teman aja gitu loh. Itulah motifnya, cemburu. Dan atas kejahatannya ini, Brandon pun secara resmi dinyatakan sebagai tersangka. Dia harus membayar aksi jahatnya dengan mendekam di penjara selama 20 tahun lamanya. Wow. Itulah. Oke, jadi itu tadi kisah tentang tindak kriminal penghilangan nyawa yang menimpa seorang gadis muda nan cantik bernama Bianca. Kematian tragis Bianca tidak hanya menggegerkan New York tentunya, tapi juga sempat menghebohkan sosial media. Mungkin kalian juga pernah tahu nggak sih? Aku pernah lihat soal berita ini. Dan hal itu juga terjadi karena foto-foto Bianca pada saat tewas ini tersebar luas di internet. Dan ternyata juga baru diketahui butuh waktu yang sangat lama, 20 jam lebih, sehingga akhirnya foto-foto ini bisa di take down dari pihak Instagram. 20 jam apa nggak menyebar kemana-mana ya kan? Tersebarnya foto-foto Bianca tentu membuat pihak keluarga bersedih lah, hingga akhirnya untuk melawan postingan-postingan yang memuat foto kematian yang Bianca. Pada saat itu diadakan juga sebuah gerakan dengan hashtag atau tagar Pink for Bianca. Nah, tagar Pink for Bianca ini diunggah bersama dengan foto apapun yang berwarna pink, bisa bunga, langit, senja, pita, permen dan lain-lain. Karena kan salah satu foto viralnya si Bianca ini dengan rambut pinknya itu. Penggunaan tagar itu pun secara tidak langsung menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bersimpati pada korban dan juga keluarganya. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada kejadian serupa dan nggak sengaja kita lihat foto korban di internet, janganlah disebar. Cukup ambil aja informasinya, nggak usah disebar foto korbannya. Oh ada ini, udah cukup tahu-tahu aja gitu. Mari kita hargai para korban dan juga pihak keluarga yang ditinggalkan ya. Dan semoga Bianca tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Dan kau Brandon, semoga aku mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Amin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.